Shalom saudara-saudari terkasih, bersyukur hari ini kita boleh kembali memiliki satu waktu tenang dalam refleksi Gema hari ini. Mari untuk mengawalinya kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk berkat demi berkat yang Engkau terus curahkan dalam perjalanan hidup kami. Dan kami juga kembali bersyukur untuk satu waktu yang Tuhan sediakan, untuk kami kembali boleh dekat dengan Engkau, untuk kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang lembutkan hati kami, Engkau yang membuka pikiran kami, sehingga sekali lagi firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perenungan kita hari ini bertemakan umat yang kudus yang didasarkan dari Ulangan pasal yang ke-23. Saudara-saudari dapat membaca keseluruhan pasal ini di dalam waktu yang terpisah, dan saat ini saya hanya akan membacakan bagian ayat yang pertama sampai yang kelima bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang anak yang lahir di luar nikah tidak boleh ikut pertemuan jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh ikut. Orang Amon atau orang Moab tidak boleh ikut pertemuan jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh ikut sampai selama-lamanya. Sebab mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Lagi pula, mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di arah Mesopotamia melawan kamu untuk mengutuk kamu. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Sebaliknya, Tuhan Allahmu mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, dari pembacaan kita melihat bagaimana Musa memerinci orang-orang yang bisa dan tidak bisa ikut pertemuan jemaah Tuhan. Sebutan jemaah Tuhan menunjuk kepada semua laki-laki dewasa yang berhak mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah. Pelarangan mengikuti pertemuan jemaah berkaitan dengan fakta bahwa bangsa Israel adalah umat perjanjian yang dipanggil untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Allah. Menjaga kemurnian ibadah merupakan aspek penting dari identitas ini. Jadi, ketika mereka berkumpul untuk beribadah, orang yang dianggap najis dilarang untuk ikut serta. Ada 3 kelompok yang dicatat di dalam bagian tadi. Kondisi pertama yang dianggap najis adalah orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya. Saudara-saudari, kondisi seperti ini terjadi pada ritual pengabdian kepada dewa atau pada orang yang melayani para istri raja atau karena mutilasi yang disengaja. Praktik-praktik seperti itu menjijikan bagi Tuhan. Praktik buruk seperti ini harus dihentikan secara tegas agar tidak terus dipraktikkan. Hal ini juga menyelamatkan anak-anak Israel di masa depan dari perlakuan yang menyakitkan dan tidak manusiawi. Kemudian kondisi yang kedua yang dianggap najis adalah anak yang lahir di luar nikah. Saudara-saudari mungkin ada yang bertanya, bukankah tidak adil jika anak dihukum karena kesalahan orang tuanya? Saudara-saudari, ingatlah bahwa hukum yang sangat keras ini dimaksudkan agar menghasilkan efek jera. Manusia membutuhkan pencegah yang kuat agar bisa mengendalikan diri saat menghadapi godaan. Dan terakhir, kondisi yang ketiga yang dianggap najis adalah orang Amon dan Moab. Alasannya adalah karena mereka tidak menyongsong dengan roti dan air ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan hendak melewati wilayah mereka. Bahkan mereka mengupah Bileam bin Beor untuk mengutuk orang-orang Israel. Mengapa dosa bangsa Amon dan Moab ini dianggap begitu serius
sehingga menimbulkan hukuman keras, sikap yang keras terhadap mereka. Saudara-saudari terkasih, di dalam perumpamaan tentang pemisahan domba dan kambing dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak membantu umat Allah yang sedang membutuhkan bantuan adalah dosa yang serius. Sangat penting bagi kita untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan. Segala perbuatan yang merugikan umat Allah adalah dosa. Dan hal ini sering dilakukan oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Maka pada akhirnya saudara-saudari, kerajaan Allah mencakup semua orang yang bertobat, yang pernah melakukan dosa. Termasuk 3 kondisi yang membuat seseorang najis sebagaimana yang telah diuraikan tadi. Dan syukur kepada Allah, kita semua yang tidak layak ini telah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Namun saudara-saudari terkasih, hal ini tidak seharusnya menjadi celah bagi kita untuk terus hidup sesuka hati kita. Satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan bagi setiap kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezinah, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara-saudari yang terkasih, standar kekudusan Allah tetaplah sama dari dulu hingga kini. Dia tetaplah Allah yang Maha Kudus. Maka pertanyaannya saat ini untuk setiap kita renungkan. Setelah Anda bertobat, apakah Anda bertekad untuk menolak semua gaya hidup yang menjijikkan bagi Tuhan? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh mengupayakan, memelihara hidup yang kudus di hadapan Allah? Saudara-saudari yang terkasih, setelah waktu ini, mari kita dapat mengambil waktu tenang untuk mengakui setiap dosa, menaikkan syukur atas penebusannya, dan apa komitmen yang Anda rindu untuk ambil saat ini. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih dan begitu murah hati, saat ini setiap kami mau datang dengan jujur di hadapan-Mu. Setiap kami yang seringkali menyebut diri kami sebagai anak-anak-Mu, seringkali masih hidup mendukakan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini setiap kami mau mengambil waktu di hadapan-Mu untuk mengakui setiap dosa-dosa kami sekali lagi di hadapan-Mu. Dan biarlah sekali lagi juga dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh sekali lagi dikuatkan. Kami boleh sekali lagi dituntun untuk boleh dikuatkan, untuk boleh kembali melangkah menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami tidak mampu melakukan semua ini dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau sekali lagi menyatakan kerinduan kami di hadapan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.